Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryananta Febrianti. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dari buku Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Selanjutnya, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja dibagi menjadi 4 era, yaitu era revolusi industri, era industrialisasi, era manajemen, dan era mendatang. Era revolusi industri, pada era ini, hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah pergantian tenaga hewan dengan tenaga mesin, seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Yang kedua, era industrialisasi. Sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang, sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi seperti APD, safety device, interlock, dan alat pengaman lainnya. Yang ketiga, era manajemen. Pada era ini, perkembangan sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Yang terakhir, era mendatang. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Penerapan aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktivitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya, tujuan penerapan K3. Tujuan pokok keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan di tempat kerja. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya, kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor manusia, faktor material, faktor sumber bahaya, dan faktor yang dihadapi. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan cara menerapkan peraturan perundangan yang dengan penuh disiplin, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja untuk calon pekerja untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan, yaitu mengevaluasi apakah faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja. Yang terakhir, melakukan pengawasan dengan baik. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh golongan fisik seperti kebisingan, radiasi, atau suhu udara. Golongan kimiawi yaitu semua bahan kimia berbentuk uap, gas, debu, larutan, dan yang lain. Golongan biologi seperti bakteri, jamur, dan virus. Selanjutnya, pemadam kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur kebakaran yang bertemu. 3 unsur tersebut adalah bahan bakar, udara atau O2, dan titik menyala. Kebakaran diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kebakaran kelas A dari bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, pakaian, dan sejenisnya. Yang kedua, kebakaran kelas B, kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, gas, lemak, dan yang lain. Kebakaran kelas C, kebakaran listrik seperti kebocoran listrik, korsleting, termasuk kebakaran pada semua alat-alat listrik. Yang terakhir, kebakaran kelas D, kebakaran logam seperti seng, magnesium, serbuk, aluminium, sodium, titanium, dan yang lainnya. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam penanganan kebakaran, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tersebut, diperlukan sistem pengendalian kebakaran atau SPK. Dalam kaitannya dengan kondisi kebakaran, ada 5 hal yang harus dilakukan dalam SPK, yaitu mencegah penyalaan, pemadaman tahap dini, mencegah pertumbuhan api, mengontrol asap, dan melakukan evakuasi.
Selanjutnya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini merujuk pada serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Tujuan dari SMK 3 yaitu sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, sebagai dasar penghargaan, dan sebagai sertifikat. Selanjutnya, langkah penerapan SMK 3. Ada dua langkah penerapan SMK 3 yaitu yang pertama, tahap persiapan dan tahap pengembangan. Tahap persiapan melibatkan lapisan manajemen sejumlah personal mulai dari menyatakan komitmen sampai dengan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Tahap pengembangan yaitu mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan banyak personel mulai dari melakukan penyuluhan dan melaksanakan sendiri kegiatan audit internal serta tindakan perbaikannya sampai sertifikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.